Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan perdana kita akan membahas tentang hakikat manajemen lembaga pendidikan Islam. Tentunya manajemen lembaga pendidikan Islam ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus adik-adik semua capai. Di antaranya yang pertama adalah memahami hakikat manajemen, kemudian hakikat manajemen pendidikan, dan hakikat manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya yang harus adik-adik capai yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan teori manajemen, kemudian nilai Al-Quran dan hadis, dan juga moderasi beragama. Kemudian yang berikutnya adalah mampu mengelola lembaga pendidikan Islam secara profesional. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, apa itu manajemen? Jadi sebelum kita ke manajemen pendidikan Islam, tentunya kita harus memahami dulu apa itu manajemen. Ya, jadi definisi manajemen kita akan menemukan nanti beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar, baik itu pakar-pakar manajemen atau pakar-pakar teori manajemen klasik maupun pakar-pakar teori manajemen modern. Baik, kita ke definisi manajemen. Manajemen secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan. Kemudian kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin yaitu manus dan agere. Manus itu artinya tangan, agere melakukan, yang bermakna menangani atau mengarahkan. Kemudian secara terminologi, para ahli mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, menurut pakar teori manajemen klasik, yaitu George Terry, itu yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi definisi ini menekankan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut pakar yang lain yaitu Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen adalah kegiatan meramalkan dan merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengembalikan. Maksudnya dari teori Fayol ini adalah mengandung makna bahwa manajemen sebagai fungsi universal yang berlaku pada seluruh organisasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Definisi manajemen pendidikan juga kita akan menemukan berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para pakar atau para ahli.
Di sini saya akan menyebutkan beberapa pakar tentang manajemen pendidikan. Yang pertama sini saya kutip teori dari Engkoswara dan Aan Komariah yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif serta menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang berikutnya, menurut Made Fidarta, manajemen pendidikan merupakan aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan yang terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi hakikat manajemen pendidikan itu adalah penerapan prinsip manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mengoptimalkan sumber daya pendidikan, meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran, dan terakhir adalah mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam? Kita akan lebih sedikit tentang manajemen pendidikan Islam. Definisi pendidikan Islam pun demikian. Kita akan banyak menemukan definisi-definisi yang menurut para pakar atau para ahli manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan kutip definisi yang disampaikan oleh Mujamil Komar, yakni manajemen pendidikan Islam adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap seluruh sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya, menurut Ramayulis, manajemen pendidikan Islam merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya umat Islam, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, melalui kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, adik-adik mahasiswa bisa mencari definisi tentang manajemen pendidikan Islam. Ya, karena masih banyak sekali definisi, namun saya tidak mengutip semuanya. Ya. Jadi hakikatnya pendidikan Islam itu adalah pengelolaan sumber daya pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian manajemen pendidikan Islam itu berorientasi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menjunjung amanah, keadilan, musyawarah, dan profesionalisme. Yang terakhir adalah manajemen pendidikan Islam berorientasi pada kemaslahatan umat. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, jadi teori manajemen klasik itu yang sudah saya sebutkan tadi, yakni teori Henry Fayol, George Terry, dan lain sebagainya, sesungguhnya bisa diintegrasikan dengan teori manajemen modern. Kemudian dapat pula diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan konsep moderasi beragama. Jadi ada beberapa teori yang dapat diintegrasikan dengan teori klasik, manajemen klasik dengan teori manajemen modern, yaitu yang pertama adalah teori sistem. Ya, itu teori yang disampaikan oleh Ludwig von Bertalanffy. Ya, jadi
Menurutnya adalah teori sistem ini adalah sekolah sebagai sistem terbuka. Kemudian ada teori kontingensi. Ini kepemimpinan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi, maksudnya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi lembaga, budaya masyarakat, perkembangan teknologi, dan karakter peserta didik. Kemudian yang berikutnya, teori manajemen modern yaitu TQM, Total Quality Management, di mana menurut teori TQM ini adalah bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan, fokus mutu, dan kerjasama tim. Di dalam pendidikan Islam, mutu bukan sekedar kepuasan pengguna, tetapi juga pembentukan akhlak yang mulia. Selanjutnya, bagaimana manajemen teori klasik diintegrasikan dengan Al-Quran dan hadis? Ya, ada beberapa ayat yang menyebutkan yang terkait dengan manajemen tersebut. Salah satunya adalah surat As-Sajdah ayat 5, yakni yang terkandung makna pentingnya keteraturan dan pengendalian. Kemudian surat Al-Hasyr, yaitu pentingnya perencanaan strategis, termasuk juga hadis Nabi SAW dan hadis tentang profesionalisme, yakni bekerja secara optimal. Demikian juga dengan hadis amanah, itu tanggung jawab kepemimpinan. Jadi untuk lebih jelasnya, saya bacakan ayat yang menunjukkan betapa pentingnya keteraturan dan pengendalian. Ya, artinya surat As-Sajdah ayat 5, yakni dialah Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi makna manajerialnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pengatur, sebaik-baik manajer. Kemudian pengelolaan merupakan keteraturan. Dan yang berikutnya adalah tidak ada aktivitas yang berlangsung tanpa perencanaan dan pengendalian. Kemudian, bagaimana kita mengintegrasikan teori-teori klasik dengan moderasi beragama? Jadi tema moderasi beragama pada memahami pengelolaan lembaga secara profesional tanpa diskriminasi. Ini prinsip pertama. Jadi prinsip-prinsip moderasi yang terdapat yang kaitannya ya yang dapat diintegrasikan dengan teori klasik atau teori manajemen klasik. Dan yang pertama adalah keadilan. Adalah pemimpin yang memperlakukan seluruh warga lembaga secara adil tanpa membedakan suku, status, jenis kelamin, latar belakang organisasi, dan sebagainya. Kemudian prinsip keseimbangan, itu menyeimbangkan antara nilai spiritual dan profesionalisme, tradisi dan inovasi, kepentingan individu, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip musyawarah dan anti diskriminasi. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, daripada hakikatnya manajemen bukan sekedar berbicara tentang menyusun jadwal, membagi tugas, atau membuat laporan administrasi. Manajemen adalah seni menghadirkan keteraturan untuk melahirkan kemaslahatan. Ketika Henry Fayol berbicara tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, sungguhnya Islam telah lebih dahulu mengajarkan pentingnya pengaturan, pentingnya manajemen melalui firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang sudah saya sebutkan. Artinya tadi di atas, bahwa Allah mengatur seluruh urusan dengan penuh keteraturan.
Ketika teori modern menuntut perbaikan mutu secara berkelanjutan, Rasulullah SAW mengajarkan konsep itqan, yakni bekerja secara profesional dan menghasilkan karya terbaik. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam tidak boleh dipahami sebagai sekedar aktivitas administratif. Ia merupakan perpaduan antara ilmu, seni, amanah, dan ibadah. Seorang kepala madrasah bukan hanya seorang administrator, tapi juga pemimpin moral yang bertugas menggerakkan manusia, menumbuhkan harapan, membangun budaya mutu, serta memastikan bahwa setiap warga lembaga diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Lembaga pendidikan Islam yang unggul bukan hanya lembaga yang memiliki gedung megah atau teknologi canggih, melainkan lembaga yang mampu mengintegrasikan profesionalisme modern dengan nilai-nilai ilmiah. Lembaga yang merencanakan dengan cermat, kerja dengan penuh tanggung jawab, evaluasi secara objektif, serta menjadikan moderasi beragama sebagai pondasi dalam membangun peradaban yang damai, inklusif, dan bermartabat. Dengan demikian, mempelajari manajemen lembaga pendidikan Islam sejatinya adalah mempelajari bagaimana mengelola amanah Allah untuk melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, moderat, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, kesimpulannya adik-adik sekalian, pada pertemuan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam memadukan teori manajemen dan nilai Islam. Kemudian, pengelolaan yang profesional meningkatkan mutu lembaga. Dan terakhir, moderasi beragama memperkuat budaya organisasi yang inklusif. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan adik-adik sekalian. Akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.